Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Refleksi tahun baru Hijriah, Madinah, kota cinta, dan kita hari ini. Tahun baru Hijriah 1447 Hijriah kembali menyapa umat Islam di seluruh dunia. 1 Muharram bukan sekedar awal dari hitungan kalender Islam, melainkan momen spiritual yang mengajak kita untuk berhenti sejenak, merenung dan memaknai kembali arah perjalanan hidup. Dalam sejarahnya, penetapan tahun Hijriah bersumber dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Sebuah titik balik besar dalam sejarah peradaban Islam. Maka setiap kali Muharram tiba, kita tak hanya mengenang tanggal, tetapi menjemput kembali semangat transformasi. Bagi yang baru menunaikan ibadah haji tahun ini, suasana Muharram memiliki rasa yang berbeda. Ia hadir sebagai kelanjutan dari momentum sakral yang baru saja dilalui dari Arafah, Muzdalifah, Mina, hingga bersujud di Raudhah Masjid Nabawi. Kini dari tanah haram ke tanah air, dari ihram ke pakaian keseharian, tahun baru menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai haji. Sebuah transisi dari ibadah yang simbolik menuju ibadah yang konkret dalam perilaku, relasi sosial, dan kontribusi bagi umat. Maka pertanyaannya bukan lagi apa yang dibawa pulang dari Mekah, tapi apa yang akan kita tanamkan setelahnya. Apakah kita hanya pulang dengan koper dan oleh-oleh, atau dengan hati yang baru, cara pandang yang hijrah, dan tekad untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Tahun baru Hijriah adalah panggilan untuk melanjutkan perjalanan ruhani dari haji yang menyucikan jiwa menuju hidup yang memberi cahaya. Kota Madinah tidak hanya dikenal sebagai tempat tujuan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sebagai simbol perubahan besar dalam sejarah umat Islam. Jika Mekah adalah tempat turunnya wahyu, maka Madinah adalah tempat tegaknya peradaban di kota inilah. Islam tak lagi hanya diamalkan secara personal, tetapi dibangun menjadi sistem sosial, politik, dan spiritual yang menyeluruh. Madinah menjadi saksi transformasi dari umat yang tertindas menjadi umat yang merdeka, dari individu-individu yang terpisah menjadi komunitas yang kuat dan terpimpin. Hijrah Nabi ke Yathrib yang kemudian dinamai Madinatun Nabi atau kota Nabi bukanlah pelarian, melainkan strategi membangun masa depan umat. Kota ini pun menjadi titik awal peradaban Islam yang meluas hingga ke berbagai penjuru dunia. Bagi para jamaah haji, berkunjung ke Madinah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji adalah pengalaman yang menyejukkan sekaligus menggetarkan. Suasana Raudhah, taman surga di antara mimbar dan makam Nabi menjadi tempat munajat penuh haru. Ziarah ke makam Nabi dan 2 sahabatnya di Masjid Nabawi, berjalan di pelataran Baqi yang sunyi namun syarat makna, hingga duduk berlama-lama di masjid sambil membaca Al-Quran, semuanya memberikan ketenangan yang berbeda. Di Madinah, keheningan menjadi bentuk zikir, dan setiap sudutnya mengajarkan tentang cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Di sana tak hanya tubuh yang beristirahat setelah haji, tetapi juga jiwa yang menemukan kedamaian sejati. Lebih dari itu, Madinah mengajarkan nilai
yang sangat relevan bagi kita hari ini. Nilai keterbukaan dan penerimaan. Kaum Ansor, penduduk asli Madinah, bukan hanya menerima Nabi dan kaum Muhajirin dengan tangan terbuka, tetapi juga hati yang tulus. Mereka berbagi rumah, harta, dan kasih sayang tanpa pamrih. Inilah contoh ukhuwah dan inklusivitas yang melampaui sekat identitas. Madinah adalah kota cinta, tempat di mana perbedaan menjadi kekuatan dan solidaritas menjadi fondasi. Hari ini, ketika dunia kerap disesaki konflik dan keterpecahan, semangat Madinah seharusnya menjadi inspirasi bahwa kota yang diberkahi adalah kota yang merangkul, bukan mengucilkan, yang membangun, bukan meruntuhkan. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yatsrib bukanlah sekedar perpindahan geografis, apalagi bentuk pelarian dari tekanan kaum Quraisy. Ia adalah sebuah strategi profetik yang penuh visi dan keberanian. Ketika tekanan terhadap kaum muslimin di Mekah mencapai puncaknya, mulai dari embargo sosial, penyiksaan, hingga ancaman pembunuhan terhadap Nabi, Allah memerintahkan hijrah sebagai jalan perubahan. Keputusan untuk berhijrah dilakukan dengan penuh pertimbangan. Nabi menyusun rencana, memilih sahabat terpercaya, menunggu waktu yang tepat, dan bahkan menyusun jalur perjalanan yang tidak lazim, hingga hijrah adalah bentuk nyata dari keimanan yang bergerak. Ia adalah wujud ketaatan yang tidak pasif, tapi proaktif dalam membangun masa depan umat. Perjalanan hijrah sendiri penuh tantangan yang luar biasa. Saat bersembunyi di Gua Sur, Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu an harus menahan nafas, sementara para pengejar dari Quraisy telah sampai di mulut gua. Dalam situasi genting itu, ketika logika manusia menyatakan ini akhir segalanya, justru keyakinan Nabi bersinar paling terang. Ucapan beliau kepada sahabatnya menjadi puncak ketenangan jiwa. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Ayat ini menjadi manifestasi dari iman yang tidak goyah meski diambang bahaya. Setiap langkah hijrah diwarnai kerjasama yang cermat, dari Asma binti Abu Bakar yang mengantar logistik, Abdullah yang memantau informasi, hingga petunjuk jalan oleh Abdullah bin Uraiki. Semua menunjukkan bahwa perjuangan spiritual menuntut kesiapan strategi yang matang. Setibanya di Yatsrib, Nabi tidak langsung mendirikan kekuasaan, tetapi membangun fondasi masyarakat Madani. Masjid didirikan lebih dahulu sebagai pusat spiritual sekaligus sosial. Piagam Madinah dirancang untuk menata kehidupan multikultural, mengakui hak dan kewajiban seluruh penduduk kota, termasuk Yahudi dan kaum pagan. Hijrah menjadi awal dimulainya proyek besar kenabian, membangun peradaban yang tidak hanya bertumpu pada wahyu, tetapi juga berpijak pada kedamaian, pada keadilan, musyawarah, dan kebersamaan. Dari Madinah inilah Islam menjelma menjadi kekuatan moral dan sosial yang transformatif. Maka hijrah Nabi adalah pelajaran abadi bahwa perubahan besar dalam hidup dan masyarakat hanya bisa terjadi jika ditopang oleh iman yang teguh, strategi yang cerdas, dan kesediaan untuk berkorban. Hijrah dalam makna kontemporer bukan lagi sekedar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain.
Hijrah hari ini adalah keberanian berpindah dari gelap menuju terang, dari ketidakpedulian menuju kesadaran, dari pasif menjadi pribadi yang produktif. Setiap individu muslim dalam kehidupan sehari-harinya dihadapkan pada pilihan untuk terus tinggal di dalam zona nyaman atau mengambil langkah keberanian untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam setiap niat hijrah terkandung keinginan suci untuk menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih bermanfaat bagi sesama, dan lebih jujur terhadap suara hati yang mengajak kepada kebaikan. Keteladanan Nabi, hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita untuk tak sekedar merenungi sejarah, tetapi menghidupkan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata. Kita perlu berani meninggalkan kebiasaan buruk yang merugikan diri dan lingkungan. Dari sifat malas menuju semangat belajar. Dari konsumtif menjadi produktif. Dari egoisme menuju empati. Ini adalah bentuk hijrah moral dan spiritual yang tak kalah menantang dari perjalanan Nabi menembus padang pasir di tengah dunia yang bising dengan disinformasi dan budaya instan. Memilih untuk jujur, sabar, dan istiqomah adalah bentuk hijrah yang sangat relevan dan mendesak. Lebih dari sekedar transformasi personal, semangat hijrah juga mengajak kita membangun komunitas yang sehat, inklusif, dan penuh kasih sayang. Sebagaimana Nabi dan para sahabat membentuk masyarakat Madinah, rumah, tempat kerja, dan ruang sosial kita hari ini bisa menjadi miniatur Madinah, tempat di mana perbedaan dihormati, kebaikan disebarkan, dan ketulusan menjadi norma. Setiap kali kita merangkul yang lemah, memaafkan yang khilaf, dan menolong tanpa pamrih, kita sedang meneladani kaum Ansor yang begitu luhur di tengah dunia yang mudah saling menjatuhkan. Menjadi pribadi yang memuliakan dan mempersatukan adalah bentuk hijrah yang paling mulia. Sebagai umat Islam, kita ditantang untuk menjadikan Madinah bukan hanya kota tujuan ziarah, tetapi juga visi hidup Madinah adalah simbol kedamaian yang dibangun dengan iman dan kerja keras, bukan hadiah instan. Visi Madinah dalam diri kita berarti menjadikan hidup sebagai ruang yang aman bagi orang lain, menjadi cahaya di tengah kegelapan, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan umat dan bangsa. Di tahun baru Hijriah ini, mari jadikan hijrah sebagai gerakan kolektif untuk memperbaiki diri, menguatkan ukhuwah, dan membangun masa depan yang lebih berkah. Karena sejatinya orang yang berhijrah bukanlah yang sekedar berpindah tempat, tapi yang mengubah hidupnya menuju ridha Allah. Madinah bukan sekedar kota suci tempat Nabi SAW disemayamkan. Ia adalah simbol kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh keberkahan. Madinah adalah keadaan batin yang tenang, ruang jiwa yang dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tempat lahirnya ilmu dan peradaban, serta panggung akhlak luhur yang diteladani Nabi. Maka tahun baru Hijriah sejatinya adalah ajakan untuk membangun Madinah baru dalam diri kita, menata hati, memperkuat akal, dan memperluas sikap agar selaras dengan nilai-nilai yang dibawa Rasulullah SAW ketika berhijrah. Tahun baru 1447 Hijriah adalah panggilan untuk melanjutkan perjalanan rohani. Dari sekedar menjalankan syariat, kita diajak mendalami makna dan memperluas kontribusi dari ibadah yang individual menuju amal yang berdampak sosial, dari zikir yang membasahi lisan menjadi akhlak yang menyejukkan lingkungan. Hijrah bukan hanya tentang berpindah, tetapi tentang memperbaiki, meninggalkan maksiat, memperbaiki taat, dan memperluas manfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Allahumma jizman hajaza manahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis ini adalah pengingat lembut namun dalam bahwa hijrah sejati adalah meninggalkan segala bentuk dosa, kedaliman dan kelalaian yang menjauhkan kita dari ridhonya. Maka di awal tahun baru ini, marilah kita tata niat dan langkah untuk menjadi pribadi yang terus berhijrah dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang lalai menjadi sadar, dari yang sendiri menuju kebersamaan dalam kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari para muhajirin zaman ini yang terus berjalan menuju cahaya. Amin amin ya robbal alamin. Makasih. Salam GIS, gerakan indahnya silaturahmi. Bersyukur, bahagia dan silaturahmi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.